Badai Berganti Badai, karya Tuti Nonka, narator Hanifah Abu Marzuki. Aminah sesegar dan secantik Salamah sewaktu berumur 17 tahun, bahkan lebih cantik lagi. Wajahnya bulat telur, bersih dan cemerlang. Matanya bening dan bibirnya yang kecil padat selalu berwarna merah muda alami. Seperti umumnya gadis-gadis pada masa itu, rambutnya panjang dan dirawat dengan baik. Tubuhnya tidak begitu tinggi, tetapi padat dan menarik dengan kulit putih bersih. Saat itu Aminah sudah duduk di kelas 2 pendidikan guru agama. Setahun lagi ia tamat dan akan pulang ke Blora untuk menjadi guru agama. Di sana sudah pula menunggu Rais, pemuda sekota yang sudah cukup lama menjalin hubungan cinta dengannya. Gara-gara hubungan itu jugalah orang tua Salamah memutuskan untuk mengirim Aminah sekolah di Jogja, supaya tidak terlalu sering bertemu dan cepat-cepat minta dinikahkan, kata ibunya. Bukannya ayah ibu Salamah tidak setuju Aminah berhubungan dengan Rais. Mereka bahkan setuju sekali. Tetapi mereka ingin agar Aminah sekolah dulu, supaya kelak bisa menjadi guru seperti kakak sulungnya, Laminah. Pintu samping kamar depan di bawah loteng terbuka. Aminah masuk menuntun sepedanya. Seperti umumnya siswi sekolah guru agama, ia selalu mengenakan kain kebaya dan kerudung ke sekolah. Kain yang panjang dan sempit itu tak sedikit pun menghalanginya untuk melompat ke atas sepeda dan mengayuh pedal seperti gadis-gadis yang memakai rok. Hari sudah menjelang maghrib. Lampu-lampu di dalam rumah sudah menyala semuanya. Sekolah Aminah masuk siang dan pulang sore, sebab pada pagi hari gedung sekolahnya dipakai untuk anak-anak SD. Ada untungnya bagi Aminah, sebab pagi hari ia bisa membantu Salamah bekerja di toko. Biasanya menjelang tengah hari ia pulang untuk mandi dan makan, lalu berangkat ke sekolah. Mendengar suara sepeda adiknya, Salamah yang duduk di kamar makan meraih sepucuk surat yang terletak di hadapannya dan pergi ke belakang. Aminah baru saja menyandarkan sepedanya di bawah tangga, tersenyum melihat kakaknya muncul. Dalam keadaan letih sekalipun, Aminah tak pernah kehilangan senyumnya. Dia selalu tersenyum manis. Ada surat dari Bapak. Sebetulnya untuk aku. Tapi karena soal kau, tidak ada jeleknya kau membaca juga. Salamah berkata sambil memperlihatkan surat di tangannya. Aminah menyambut surat itu, memandang kakaknya dengan mata bertanya-tanya. Soal aku? Apa yuk? Bacalah sendiri. Biar lebih mantap, sahut Salamah dengan senyum. Dipandangnya adiknya itu dengan lembut dan sayang. Adiknya ada 3 orang, Aminah yang bungsu dan yang paling disayanginya. 2 adiknya yang lain laki-laki. Hubungan mereka pun cukup baik, tetapi karena mereka laki-laki, pola berpikir mereka berbeda, dan mereka tak bisa sungguh-sungguh menyelam ke hati masing-masing. Aminah berjalan masuk ke kamarnya yang ada di sebelah timur anak tangga, sambil terus membolak-balik amplop surat dari ayahnya. Salamah mengikutinya masuk ke dalam kamar. Tak sabar menunggu Aminah membaca sendiri surat itu, akhirnya ia berkata, orang tua Rais sudah melamarmu kepada bapak dan ibu.
Rupanya Rais khawatir kau kecantol seseorang di sini, Min. Oh, Aminah berdesah lirih. Wajahnya yang lonjong dan halus mendadak berubah kemerahan. Senyum kemalu-maluan muncul di bibirnya yang mungil. Dengan bergegas yang didorong oleh rasa penasaran, Aminah mengambil surat ayahnya dari dalam amplop dan membacanya perlahan-lahan, seolah takut kehilangan satu tanda baca saja. Wajahnya yang merah kemalu-maluan kini cerah bersinar, penuh kebahagiaan. Ditolehnya Salamah dan berkata dengan suara perlahan, namun penuh nada riang. Kemarin Mas Rais juga menyurati aku. Dia sekarang magang di kantor kabupaten. Kalau kerjanya baik, dia akan diangkat menjadi pegawai tetap. Oh ya? Aku yakin dia akan bisa jadi pegawai, Min. Dia pasti bisa bekerja dengan baik. Rais juga punya sawah, bukan? Sahut Salamah dengan kegembiraan yang tulus. Masih dimiliki ayahnya. Tapi katanya kalau kami menikah kelak, sawah itu akan diberikan kepada Mas Rais. Dan engkau akan menjadi guru. Hidupmu akan terjamin dan terhormat, Min. Lekas-lekaslah lulus dan menikah dengan Rais. Kau beruntung mengenal Rais sejak kecil, sehingga tak mungkin kau tertipu. Tanpa sadar, Salamah berkata setengah mengeluh. Tertipu? Aminah memandang kakaknya dengan keheranan. Tertipu bagaimana, Yu? Tidak. Salamah segera menyadari keterlanjurannya berbicara. Kadang-kadang saja ada lelaki yang suka menipu calon istrinya. Mengaku kerja di tempat ini itu, tahu-tahu cuma pengangguran. Tapi aku yakin Rais tidak seperti itu. Ya toh tinggal sedesa dengan kita. Dan semua orang tahu apa pekerjaannya. Aminah tampak termenung-menung. Sekali lagi ditatapnya Salamah. Bibirnya bergerak-gerak dan kalimatnya meluncur dengan ragu-ragu. Yu Amah dulu tidak tertipu oleh Mas Yadi, bukan? Salamah tersenyum lebar walau hatinya terasa pedih. Tidak. Sejak semula dia mengaku kerja di kantor pemerintah. Kau tahu, sampai sekarang pun ia masih kerja di sana. Aminah mengangguk. Bibirnya terbuka seperti hendak mengatakan sesuatu. Tetapi cepat-cepat ditelannya kembali. Sebagai gantinya, ia menarik napas panjang. Kau mau bicara apa, Min? Salamah bertanya melihat adiknya urung berbicara. Aminah tersenyum dan menggeleng keras-keras. Wajahnya menyembunyikan sesuatu dan Salamah tak dapat membaca apa yang tersembunyi itu. Apa saja yang mesti dipersiapkan seorang gadis sebelum menikah, Yu? Aminah kemudian bertanya. Mental, Min, itu yang terpenting. Sahut Salamah singkat, namun penuh makna tersembunyi. Aminah memandangnya, tak begitu mengerti. Salamah memandang pula dalam-dalam. Banyak persoalan yang mungkin tak pernah kau sangka akan muncul setelah kau menikah. Salamah berkata, Misalnya ya, kalau kau kehabisan uang, padahal kau harus memberi makan anakmu atau menyumbang tetangga yang punya hajat dan lain-lain. Sebenarnya bukan itu yang ingin dikatakan Salamah. Lebih dalam dan lebih penting lagi. Tapi ia tak sampai hati mengatakannya dengan memandang wajah Aminah yang polos dan jujur itu. Wajah yang tak mengenal rahasia hidup selain belajar mengaji, memasak,
dan mengasuh anak kecil. Kalau cuma itu, kupikir bukan persoalan yang berat yuk. Sejak dulu keluarga kita sudah terbiasa hidup susah dan makan dengan pas-pasan. Lagi pula, aku sudah belajar darimu bagaimana bekerja untuk mencari nafkah. Kalau tidak jadi guru, aku bisa berdagang sepertimu. Soal kemiskinan, kurasa tidak akan mengejutkan aku yuk. Memang tidak. Salamah mengeluh dalam hati. Karena masalahnya memang bukan soal kemiskinan. Bukan sekedar soal kemiskinan. Sudahlah. Akhirnya Salamah berkata, kok belum lagi mandi? Mandilah dulu lalu makan. Akhir-akhir ini kau sering lupa makan kalau sudah terlalu capek. Mulai sekarang kau mesti rajin makan sayur-sayuran supaya kulitmu segar dan halus. Minum kunir asem biar keringatmu tidak bau. Dan kalau lagi haid, darahnya tidak amis. Gadis yang sudah mau menikah mesti rajin-rajin merawat tubuhnya. Pipi Aminah kembali bersemu merah mendengar kata-kata kakaknya yang penuh nada menggoda. Ia ingat, Salamah dulu memang rajin sekali makan sayur-sayuran dan minum jamu sebelum menikah. Tubuhnya langsing dan kencang. Sungguh sulit dipercaya bahwa kakaknya kini bisa jadi begitu gemuk bulat seperti bantal. Aminah berdiri dan mengganti kain kebayanya dengan pakaian biasa. Kepangan rambutnya yang digulung di belakang kepala diurekannya lalu disisirnya dengan hati-hati. Salamah memandang adiknya dengan berbagai perasaan berbaur. Ada semacam iri dan rendah diri menggelayuti hatinya melihat keberuntungan nasib Aminah. Tetapi perasaan itu hanya merupakan bias dari perasaannya yang sesungguhnya. Rasa bangga dan rasa sayang yang mendalam. Ia bangga mempunyai adik perempuan yang cantik, berbudi bahasa yang halus, dan akan menjadi seorang guru agama pula. Ia sendiri, setelah lulus SMP, malas meneruskan sekolah. Ia lebih suka tinggal di rumah, ngobrol dengan tetangganya, atau menenggelamkan diri di dapur. Ia tak pernah memikirkan akan menjadi sesuatu. Baginya, hidup seorang gadis hanyalah untuk menjadi istri. Baru kemudian, setelah mengetahui bahwa menjadi istri belum tentu menyelesaikan persoalan hidup seorang wanita, ia sadar bahwa wanita pun harus mampu menciptakan identitas bagi dirinya sendiri, harus mampu mengangkat dirinya sendiri. Ia terlambat menyadari itu, sehingga tak sempat sekolah tinggi seperti kakaknya Laminah. Ia tak bisa jadi guru, pekerjaan yang sungguh didambakan orang pada waktu itu. Siang itu, seperti biasa Aminah meninggalkan toko pada jam 11:30 dengan mengendarai sepedanya. Setelah beberapa tahun menyewa, akhirnya toko di pinggir jalan besar itu terbeli juga oleh Salamah. Rumahnya kini agak jauh dari toko itu, sekitar 1 kilometer. Selain dibantu oleh Aminah, Salamah masih mempekerjakan 2 orang lagi. Keduanya pemuda yang putus sekolah, tetapi punya kemauan keras untuk belajar mandiri, tekun, dan bisa dipercaya. Tak lama setelah Aminah pulang, seorang wanita kenalan Salamah datang ke toko. Beberapa hari sebelumnya wanita itu menitipkan sebuah gelang emas agar dijualkan oleh Salamah yang punya kenalan lebih banyak dari golongan orang-orang berada. Bagaimana gelangnya, Jeng? Sudah laku? Wanita itu langsung menanyakan barangnya. Ah, iya, Salamah setengah kaget. Cuma ditawar 25.000 Mbak Yu. Tidak saya berikan.
Kata Mbak Yu harganya tidak boleh kurang dari 30.000. Ya, wanita itu kelihatan kecewa. Kalau begitu, tidak jadi saya jual saja, Jeng. Eman-eman, biar nanti saya cari jalan lain. Barangnya Jeng bawa sekarang. Wah, tidak Mbak Yu. Saya lupa hari ini Mbak Yu mau datang. Kalau Mbak Yu menunggu, akan saya ambilkan sebentar. Ya, Jeng. Saya akan menunggu di sini. Soalnya hari ini saya harus membawa pulang, entah barang atau uang. Salamah mempersilahkan tamunya duduk. Ia tidak mungkin menyuruh salah seorang pembantunya pulang ke rumah, sebab gelang itu ia simpan di dalam lemari di kamarnya. Aminah pasti sudah berangkat ke sekolah, sehingga tidak ada orang yang bisa mengambilkan. Karena itu, ia mengambil sepedanya dan mengayuh cepat-cepat ke rumah. Rumah seperti biasanya dalam keadaan sepi. Pramono sedang berkemah keluar kota. Budi dan Agus, dua famili yang tinggal di situ, sedang pulang ke kotanya masing-masing. Tetapi begitu masuk ruang tamu di bawah tangga lorong, mata Salamah dengan segera tertumbuk pada sepeda motor DKW abu-abu milik Taryadi. Sepeda Aminah juga masih berada di tempatnya. Sejenak ia keheranan. Seharusnya Taryadi belum pulang dan seharusnya Aminah sudah berangkat sekolah. Kalau tahu Aminah belum berangkat, pasti disuruhnya si Mahdi saja yang pulang. Tiba-tiba saja hatinya diserbu oleh perasaan tidak enak. Ia langsung masuk ke kamar makan dan menuju ke kamarnya yang terletak di sebelah kamar Taryadi. Tetapi baru saja tangannya memegang gerendel pintu, jantungnya berhenti berdetakan. Otot-otot tubuhnya mengejang dan aliran darahnya berdenyut keras. Ada suara-suara mencurigakan dari kamar Taryadi, seperti orang berkelahi, dan suara pekikan perempuan yang disekap mulutnya. Dada Salamah berdesir teramat keras. Dengan segera terbersit di kepalanya sepeda Aminah dan DKW Taryadi di bawah tangga loteng. Aminah belum berangkat dan Taryadi sudah pulang. Dengan kalap Salamah melepaskan pegangan pintu kamarnya dan memburu ke pintu kamar Taryadi yang tertutup rapat. Dengan mengerahkan segenap tenaganya, ia menerjang pintu itu sehingga terbuka lebar dan membentur tembok di sisinya dengan suara berderak. Matanya nyalang menyapu ke dalam kamar. Pemandangan di dalam kamar membuat Salamah mundur sambil memegangi kepalanya dengan kedua belah tangan. Wajahnya berganti-ganti antara pucat pasi dan merah padam. Ia terus mundur hingga tubuhnya tertahan pada tepi meja makan. Lalu, seperti didorong oleh suatu kekuatan yang entah datang dari mana, tangannya meraih sebuah botol kecap besar yang masih penuh. Salamah mencengkram leher botol itu bagi hendak meremukkannya, lalu berlari menghambur ke dalam kamar. Botol yang besar dan berat itu pun jatuh menghantam kepala Taryadi yang masih ternganga oleh rasa kaget. Lelaki yang bertubuh pendek gemuk itu terhenyak dengan kepala berlumuran darah dan kecap. Pecahan-pecahan botol jatuh ke lantai dengan suara gemerincing yang mengiris gendang telinga. Salamah memandang Taryadi yang menyeringai kesakitan dengan diam. Wajahnya begitu mengerikan, seperti setan yang siap menyebarkan maut. Ia masih tetap mematung seperti hilang kesadaran ketika Aminah dengan pakaian yang sudah tidak karuan lagi menubruk dan menangis tersedu-sedu. Perlahan-lahan, dengan mulut masih terkunci rapat, Salamah berbalik dan keluar dari kamar itu.
Langkahnya terhuyung dan oleng. Di kursi makan yang pertama tercapai oleh tangannya, ia terjatuh seperti setumpuk kain tanpa daya. Kepalanya terkulai di atas meja, menelungkup di atas kedua belah lengannya yang terjulur ke depan. Samar-samar telinganya menangkap suara tangis Aminah yang berlari ke kamarnya di belakang. Terima kasih telah menikmati cerita ini. Tuliskan saran atau komentar di bawah untuk memperbaiki channel ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, and share.